Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh di dalam surga itu ada rumah yang disebut rumah kebahagiaan, yang tidak bisa dimasuki orang-orang kecuali orang yang membahagiakan anak-anak kecil. Pada perkuliahan kali ini, kita akan memahami bersama tentang hukum pidana anak pada bab sistem peradilan pidana anak. Mari kita simak. Restraints, money, clout, and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. Baik, kita akan memulai perkuliahan kita pada mata kuliah Sistem Peradilan Pidana Anak. Saya akan membagi menjadi dua bab, yaitu yang pertama tentang bab azas atau prinsip peradilan pidana anak, dan yang kedua tentang keadilan restoratif dan diversi hukum pidana anak. Oke, kita masuk pada bab pertama dari sistem peradilan pidana anak, di mana saya akan menjelaskan tentang azas-azas ataupun prinsip-prinsip penting yang dipedomani dalam peradilan pidana anak. Sebelum kita mengenal tentang sistem peradilan pidana anak, sedikit mereview pengetahuan kita yang telah kita dapatkan pada semester-semester sebelumnya, yaitu tentang definisi sistem peradilan pidana umum terlebih dahulu. Sistem peradilan pidana umum adalah mekanisme dalam memeriksa perkara pidana untuk mengadili, menghukum atau membebaskan seseorang dari tuduhan ataupun dakwaan. Tujuannya mencapai keadilan bagi semua pihak, baik itu korban, pelaku, saksi, APH, aparat penegak hukum, dan masyarakat secara luas. Di negara kita, sebagai pedoman keberlakuan sistem peradilan pidana anak, sudah terperinci dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, di mana dijelaskan anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, ataupun anak sebagai saksi. Lebih luas dari itu, dalam sistem hukum negara kita, bahwa hak konstitusional anak telah dijamin seperti tidak boleh mendapatkan kekerasan, tidak boleh mendapatkan diskriminasi, dan sebagainya. Larangan diskriminasi yang dimaksud yaitu perlakuan yang sama pada anak di setiap bidang kehidupan bernegara, baik itu antara anak orang kaya maupun anak orang miskin, anak pejabat ataupun anak orang awam, atau juga tidak membeda-bedakan apapun agamanya, sukunya, warna kulit, dan lain sebagainya. Hal tersebut di atas tertuang pengaturannya dalam Undang-Undang tentang HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, dan juga Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, di mana Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini telah direvisi dua kali. Yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, lalu direvisi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan direvisi kembali pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Indonesia juga sudah meratifikasi atau mengadopsi perjanjian internasional ke dalam aturan negara atas opsional protokol tentang konvensi hak anak atau prinsip perlindungan anak, yaitu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, di mana induknya pada konvensi hak-hak anak yaitu Kepres Nomor 36 Tahun 90. Sebelumnya, sistem peradilan anak di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97 tentang pengadilan anak. Namun, undang-undang tersebut dinilai memiliki beberapa kekurangan, di antaranya minim prase prinsip keadilan bagi anak dan hak-hak anak. Kemudian batas usia yang tidak jelas, belum mengintegrasikan tanggung jawab pidana anak, belum mengenal restorasi justice dan diversi, lalu masih mengedepankan perampasan kemerdekaan.
Kemudian setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berlaku, maka 4 prinsip hak anak pun terintegrasi di dalamnya. 4 prinsip tersebut yaitu 1. Non-diskriminasi, 2. Kepentingan terbaik anak, 3. Hak hidup, 4. Menghargai pendapat anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga mengintegrasikan azas-azas Beijing Rules, yaitu standar minimum penyelenggaraan peradilan anak, sebagaimana tertuang pada resolusi PBB nomor 40/33 tahun 85. Azas-azas Beijing Rules diantaranya kesejahteraan, proporsionalitas, perlakuan terhadap anak atas perbuatannya, pelindungan privasi anak, pengupayaan diversi, perampasan kemerdekaan seperti penahanan dan lain-lain adalah jalan terakhir, kemudian penekanan berbagai pembinaan pada non-lembaga ataupun keluarga. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga mengakomodir konteks hukum baru berupa tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak dikembalikan kepada orang tua, lalu orang tua diminta kembali untuk membina anak tersebut. Selain prinsip-prinsip yang telah saya jelaskan tersebut di atas, berikut prinsip penting dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak yang merupakan kesimpulan pada bab pertama ini. Anak diperlakukan secara manusiawi, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum ataupun pendampingan, memperoleh bantuan lain secara efektif seperti psikoterapi, contoh rekreasi, dan lain sebagainya. Lalu anak bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak dijatuhi hukuman pidana mati dan pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, dan dipenjara, memperoleh keadilan di muka pengadilan yang efektif dan tidak memihak. Kemudian identitas anak dilindungi ataupun tidak dipublikasikan selama proses tahapan peradilan, memperoleh aksesibilitas terutama pada anak yang cacat, dan tetap memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya selama proses peradilan. Baik, kita lanjut pada bab kedua perkuliahan kali ini, yaitu tentang keadilan restoratif dan diversi. Keadilan restoratif atau juga disebut restorasi justice, khususnya penerapannya pada hukum pidana anak, merupakan pelopor penerapan hukum yang berkeadilan bersumber dari aliran hukum progresif. Hukum progresif itu sendiri adalah hukum yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan peradaban zaman. Mengapa saya sebut bahwa penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana anak sebagai pelopor? Karena setelah adanya kesempatan penerapan keadilan restoratif pada hukum pidana anak menjadi inspirasi penerapan keadilan restoratif pada hukum pidana secara umum. Di mana saat ini pada tingkatan proses peradilan pidana umum juga mendapat kesempatan penerapan keadilan restoratif selama perkara pidana umum tersebut dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sebelum mendalami penerapan keadilan restoratif pada peradilan pidana anak, kita wajib terlebih dahulu mengetahui batas usia pertanggungjawaban pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Usia pertanggungjawaban pidana anak dimulai pada umur 12 tahun. Bagaimana apabila seorang anak belum mencapai umur 12 tahun? Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjawab, yaitu dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan yang diketahui ketua pengadilan untuk A. Menyerahkan kembali pada orang tua ataupun wali, B. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintahan atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat atau daerah paling lama 6 bulan. Kategori umur selanjutnya yaitu anak berumur 12 sampai dengan 14 tahun. Anak berumur 12 sampai dengan 14 tahun
yang diduga melakukan tindak pidana dalam rangka proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, tidak boleh adanya penahanan. Anak harus berada di lingkungan rumah ataupun keluarga. Anak juga tidak boleh masuk ke LPAS, Lembaga Perlindungan Anak Sementara, lembaga yang memiliki konsentrasi dalam menahan anak, ataupun juga LPKA, Lembaga Perlindungan Khusus Anak, lembaga yang memiliki konsentrasi setelah putusan pengadilan. Kemudian, kategori anak berumur 14 sampai dengan 18 tahun. Dalam pasal 32 ayat 1, penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua ataupun wali atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan, merusak barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Dalam pasal 32 ayat 2, penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun atau lebih, kemudian diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Masih pada kategori anak berumur 14 sampai dengan 18 tahun, pasal 32 menjelaskan ayat 3, syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Ayat 4, selama anak ditahan, kebutuhan rohani, jasmani, dan sosial harus tetap dipenuhi. Ayat 5, untuk melindungi keamanan anak dapat dilakukan penempatan anak di LPKS. Masuk kita tentang pemahaman keadilan restoratif ataupun restorasi justice sebagaimana definisinya tercantum pada pasal 1 butir 6, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku ataupun korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Konteks keadilan restoratif yaitu mengenyampingkan distributive justice. Seperti kita ketahui, distributive justice itu berpedoman pada hukum acara positif, di mana bertujuan menimbulkan efek jera, pembalasan, dan lain sebagainya. Sementara dalam keadilan restoratif berorientasi pada hukum yang berkeadilan, menimbulkan keseimbangan baik pada pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif juga berorientasi pada keadaan semula, yang berarti masyarakat setelah penerapan konteks keadilan restoratif akan memandang sama terhadap anak yang merupakan pelaku maupun anak yang merupakan korban seperti keadaan semula sebelum tindak pidana terjadi. Masuk kita pada pemahaman apa itu diversi. Diversi itu adalah instrumen yang digunakan dalam penerapan azas keadilan restoratif. Dengan kata lain, diversi itu media dalam penerapan konteks keadilan restoratif. Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mendefinisikan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Dalam diversi, penyelesaiannya tidak dengan tahapan proses formalitas peradilan pidana seperti penyidikan, penuntutan, pendakwaan, vonis, dan sebagainya. Kemudian sejauh mungkin tidak secara institusional melainkan mekanisme secara musyawarah dan mufakat. Tetap melibatkan penyidik, jaksa, bapas, pembimbing kemasyarakatan atau PK, pekerja sosial profesional, dan lain sebagainya. Hasilnya tetap ada pemberitahuan kepada pengadilan untuk mendapatkan ketetapan. Berikut syarat diversi. Yang pertama, bukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Kemudian bukan pengulangan tindak pidana. Yang menjadi catatan penting dalam penerapan diversi yaitu kejahatan tersebut bukanlah kejahatan yang serius seperti narkoba, pembunuhan berencana, dan lain sebagainya. Kemudian adanya persetujuan dari pihak korban yang bersedia untuk dilakukannya diversi. Upaya restorasi justice melalui diversi harus tetap ada pada tiap tingkatan. Contoh, jika diversi gagal pada tingkatan penyidikan, maka diversi dapat dilakukan pada tingkat jaksa atau penuntutan. Kemudian jika diversi gagal pada tingkatan jaksa atau penuntutan, maka diversi dapat dilakukan pada tingkatan hakim atau pengadilan sebelum adanya persidangan. Untuk aspek yang perlu diperhatikan dalam diversi yaitu aspek tanggung jawab anak,
aspek kepentingan korban, penghindari stigma negatif, menghindari pembalasan, aspek keharmonisan masyarakat, aspek kepatuhan, aspek kesusilaan, dan lain sebagainya. Ketidakberlakuan diversi. Dalam hasil diversi, pastilah terdapat beberapa kesepakatan yang harus ditaati oleh semua pihak. Apabila kesepakatan tersebut dilanggar, tidak ditaati, maka diversi dianggap batal, sehingga sistem peradilan pidana bekerja kembali. Dengan kata lain, tahapan proses formalitas peradilan pidana seperti penyidikan, penuntutan, pendakwaan, vonis, dan sebagainya berjalan kembali. Anak-anak adalah pesan yang kita kirimkan ke masa yang tak akan kita kunjungi. John F. Kennedy. Demikian perkuliahan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak cak mano